Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Tezawati dengan NIM 12370300022. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berisi tentang penyelesaian beberapa kasus fisika dengan menggunakan metode klasifikasi mesin learning menggunakan Python. Baik, jadi di sini saya akan membuat sebuah video yang berisi tentang penyelesaian terkait kasus-kasus fisika dengan menggunakan klasifikasi mesin learning dengan menggunakan Python. Di sini ada beberapa studi kasus dalam fisika. Ini untuk kasus yang pertama. Ini klasifikasi bintang berdasarkan spektrum dan juga suhu. Untuk kode programnya itu adalah seperti ini. Yang pertama, pasti ini ada library dari Python yang digunakan, yang diimport. Ini ada Pandas, kemudian ada sklearn, kemudian ada Matplotlib, dan Seaborn juga. Nah, di sini kemudian kita memanggil data yang kita miliki, yaitu data bintang dalam bentuk Excel. Kemudian nanti di jendelanya itu akan tertampil contoh data gitu. Kemudian di sini ada pisahkan fitur dan juga label untuk X datanya. Untuk X-nya itu adalah data temperatur dan luminosity. Kemudian ya datanya itu spectral class. Kemudian di sini ada normalisasi, pemodelan, kemudian prediksi dan evaluasi. Nah, kemudian untuk hasilnya nanti akan terlihat di sini ada confusion matrix visualization. Selain confusion matrix juga di sini akan terlihat plot hasil prediksinya. Untuk melihat hasilnya kita akan mencoba merunning kode programnya. Nah, ini untuk hasilnya. Ini contoh data. Contoh data ini untuk memastikan datanya saja atau data yang terdeteksi. Kemudian di sini ada classification report dan jika kita lihat precision, kemudian recall dan F1 score support ini rata-rata 1 gitu, dan 1 itu bagus. Jadi baik. Ini untuk confusion matrixnya. Kemudian ini untuk visualisasi datanya. Ini dapat terlihat ini dibagi kelas-kelasnya itu dibedakan dengan warna. Ada warna kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita beranjak ke kasus yang kedua, yaitu mengenai identifikasi fase material berdasarkan dengan sifat termodinamika. Di sini kita akan langsung kepada penyelesaian secara numeriknya. Nah, ini untuk kode programnya. Seperti biasa di sini ada beberapa library yang digunakan, yang diimport. Kemudian di sini kita mengimport datanya. Dan nanti mengeprint dataset berhasil dimuat. Ini persiapan data. Untuk X data ada suhu, tekanan, dan juga volume. Kemudian ya datanya itu ada fase material. Nah, kemudian di sini ada train test, ada training decision tree, dan ada prediksi evaluasi. Nah, di sini juga akan terlihat nanti confusion matrix dan visualisasi decision tree dan visualisasi data 2D. Untuk melihat bagaimana hasilnya kita bisa langsung running.
Nah, ini untuk hasilnya. Ini dataset yang dimuat. Ini untuk memastikan datanya saja. Kemudian di sini ada classification report. Ini hasilnya 1 dan itu mengindikasikan baik, bagus. Di sini ada confusion matrixnya untuk padat, gas, dan juga cair. Selain itu juga ada visual decision tree seperti ini. Dan ada visualisasi 2D. Ini dibedakan dengan warna. Di sini ada warna kuning, ungu, dan juga hijau. Ini 0, seperti itu. Kemudian berikutnya kita beranjak ke kasus yang ketiga. Untuk kasus yang ketiga di sini ada klasifikasi gelombang gravitasi berdasarkan pola deteksi. Di sini juga kita akan langsung ke penyelesaian secara numeriknya. Seperti biasa di sini ada library yang digunakan, mengimport library yang digunakan, kemudian ada load data. Kemudian nanti seperti tadi akan terlihat contoh data perinannya. Kemudian ini fitur dan label. X datanya ada frekuensi, amplitudo, dan juga durasi atau waktu. Dan untuk Y datanya ada jenis peristiwa. Kemudian ada train test split, normalisasi, kemudian pemodelan dan prediksi, evaluasi. Nah, di sini juga yang akan terlihat itu yang akan terbentuk adalah confusion matrix dan visual 2D. Untuk hasilnya, ini untuk hasilnya, ini contoh data. Ini untuk memastikan data, kemudian classification report. Ini satu-satu berarti ini bagus, baik. Dan untuk confusion matrix yang terbentuk, seperti ini. Satu-satu. Kemudian ini untuk visual 2D-nya. Ini ada warna kuning, kemudian hijau, biru, dan ungu. Seperti itu. Lanjut ke kasus yang keempat. Di sini ada pencarian partikel baru dengan model machine learning dalam data eksperimen Collider. Di sini juga kita akan langsung pada penyelesaian secara numeriknya. Seperti biasa di sini ada beberapa library yang digunakan, diimport, kemudian ini memanggil data. Ya, seperti itu. Untuk kode nomor 4, seperti biasa di sini ada beberapa library yang digunakan, diimport. Kemudian ini ada pemanggilan data. Setelahnya ini ada fitur untuk mendeteksi anomali dan ada pemodelan, prediksi, dan juga visualisasinya. Di sini visualisasinya itu dalam bentuk 2 dimensi.
Sambil menunggu untuk running Python, sini kita lanjut ke kasus yang kelima, di mana itu adalah deteksi dark matter berdasarkan data dari detektor cryogenic dalam fisika partikel. Untuk penyelesaiannya, nah ini untuk data dari kasus 4, di sini ada contoh datanya, ini hanya untuk memastikan data-data yang dimuat, kemudian ada hasil deteksi dari anomali, di mana ini terbagi menjadi dua, ada anomali, ada normal. Dan hasil tersebut bisa direpresentasikan ke dalam sebuah grafik ini, di mana titik-titik merah ini adalah anomali, dan untuk yang biru ini adalah normal. Seperti itu. Nah, sedang untuk kasus yang kelima, sini seperti sebelumnya, masih library, itu harus ada library yang digunakan di import, kemudian mengimport data, memisahkan fitur dan juga label, di mana X datanya itu ada pohon energi, kemudian ada ionisasi, ada durasi sinyal, waktu. Dan di bagian Y-nya itu ada label. Ada train test split, normalisasi, pemodelan, prediksi evaluasi, dan yang akan tertampil itu nanti ada confusion matrix. Dan selain itu ada juga visualisasi 2D. Nah, ini untuk hasilnya. Ini contoh data, jadi data yang dimuat hanya untuk memastikan data. Kemudian di sini ada classification report, dan ini semuanya satu, berarti baik. Kemudian di sini ada confusion matrixnya, ada noise dan dark matter. Selain itu ada juga visualisasi 2D. Di sini bedakan dengan dua warna, ada warna kuning dan juga warna ungu. Kemudian untuk kasus berikutnya, di sini ada klasifikasi objek astronomi berdasarkan data Sloan Digital Sky Survey. Nah, untuk bagian 6 ini kita mengambil data dari alamat ini. Kemudian untuk penyelesaian numeriknya, di sini seperti sebelumnya, ada import pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan juga sklearn. Kemudian di sini ada load data, fitur dan juga label, normalisasi, dan ada pemodelan prediksi. Ini untuk, jadi nanti yang terbentuk itu ada confusion matrix, kemudian ada cross validation akurasi, dan juga ada PCA visualization dalam bentuk 2 dimensi. Ini untuk contoh datanya seperti ini. Kemudian ini untuk confusion matrixnya, mana-mana klasifikasinya itu ada untuk stars, ada QSO, dan juga ada galaksi. Ini classification reportnya, dan ini mendekati 1, sudah mendekati 1. Nah, ini untuk cross validation akurasi, di mana rata-ratanya itu ini, yang garis titik-titik merah adalah senilai 0,988, mendekati 1. Dan ini untuk PCA visualization-nya, yang ungu ini untuk star, kemudian ini yang biru untuk galaksi, dan yang hijau untuk QSO.
Nah, kemudian ke kasus berikutnya, yaitu prediksi massa elektron dari CERN, Electron Collision Data. Di sini juga pengambilan datanya diambil dari alamat ini, yang hijau. Untuk penyelesaian secara numeriknya, di sini ada import pandas, numpy, matplotlib, dan juga sklearn. Kemudian di sini ada pemanggilan data, ada pelatihan model. Setelah pelatihan model, kemudian dievaluasi. Setelah itu menampilkan hasilnya. Selain hasil di jendelanya juga ada hasil dari visualisasinya. Sambil menunggu running dari kasus ke-7, kita ke kasus yang terakhir, yaitu di sini ada pencarian partikel baru dari CERN, Electron Collision Data. Jadi masih menggunakan data yang tadi, tetapi sekarang itu pencarian partikel baru. Kembali lagi ke sini. Nah, ini ada hasil evaluasi data ujinya, di mana root mean squared error-nya itu atau RMSI, yaitu senilai 5,81. Kemudian mean absolute error-nya atau MAE, MAI 3,90 dan R squared-nya 0,9471. Sambil menunggu running dari kasus 7, saya akan mencoba menjelaskan terkait penyelesaian dari kasus 8. Di sini seperti sebelumnya, ada beberapa library yang digunakan, mengimport library yang digunakan. Kemudian ini pengimportan data. Ini untuk kode kasus 8. Di sini seperti biasa mengimport beberapa library yang digunakan. Kemudian ini load data, memanggil data yang digunakan. Kemudian ada standarisasi. Dan ini untuk nanti menampilkan VCA visualisasi. Ini untuk isolation forest dan juga ada prediksi. Setelah prediksi, evaluasi dan juga visualisasi. Untuk hasilnya, nah di sini ada data yang dimuat. Kemudian ini ada
distribusi anomali skor. Jadi bukan menunjukkan anomali yang sebenarnya, tetapi distribusinya. Dan selain itu di sini ada PCA, prediksi isolation Forest-nya. Tampilannya seperti ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.